Entah dosa apa yang dilakukan warga Kalibata City, sehingga stigma sebagai sarang kejahatan dilekatkan sejak lama. Memang tak dapat disangkal, beberapa kejahatan terjadi di kawasan itu, menyita perhatian masyarakat. Prostitusi, narkoba, hingga pembunuhan dengan mutilasi bukanlah kejahatan receh. Namun sebagian besar pelaku bukanlah warga. Para penjahat itu datang dari luar dan menyewa unit di situ. Mereka tahu betul keamanan dan kenyamanan juga tempat ideal untuk berbuat tidak senonoh. Para bedebah berpesta pora dan wargalah yang terima aib dan getahnya. Wajar kalau warga meradang ketika labeling buruk itu disematkan. Bagaimana perasaan dan gundah gulana warga atas aib itu? Mari kita simak suara hati warga Kalibata City. Di stigma sarang kejahatan, warga Kalibata City meradang. Ya, jumpa lagi kita di acara Podcast Persi, Sobat Persi. Hari ini saya Erlan Kalo, jurnalis properti, akan membawakan suatu tema menarik pada hari ini. Kita ketahui bahwa dalam akhir-akhir ini ada kasus yang meledak dan viral di Kalibata City, yaitu adalah mutilasi. Kita ketahui pembunuhan ini ada dua pelakunya, ya pasangan kekasih lah. Nah, cilakanya bahwa karena disoroti banyak kasus kejahatan, sehingga apartemen Kalibata City ini distigma sebagai sarang kejahatan. Nah, tentunya hal ini tidak melukai perasaan dari para warga di Kalibata City. Nah, saat ini saya hari ini kita mengundang dua warga Kalibata City yang akan mengungkapkan kegundahannya mereka atas persoalan ini. Mereka adalah Pak Rudi Betani dan Bapak Sahrul Amiruddin. Nah, Pak Rudi, gimana kabarnya Pak Rudi? Baik. Silakan dibuka dulu Pak, biar enak kita ngobrolnya. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya. Kalau kita ketahui ya, mungkin Pak Sahrul dulu Pak. Silakan dibuka Pak Sahrul ya. Baik. Nah, kita ketahui ini kan saat ini kasus mutilasi Pak di Kalibata City sedang viral di dunia maya. Kemudian menjadi trending topik. Nah, mungkin karena kasus ini berulang-ulang ya, sehingga kita lihat bahwa di stigma lah bahwa ini memang ternyata jadi sarangnya kejahatan di sini Pak. Gimana sih Pak? Kebetulan saya lihat juga di beberapa media warga juga istilahnya merasa nggak terima dengan stigma seperti ini Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya sendiri sebagai penghuni warga Kalibata City cukup resah. Tapi tidak layak juga sebenarnya dikatakan bahwa sudah berulang-ulang. Iya. Karena ini kan kejadian kejahatan yang kita tidak pernah tahu. Iya. Ya. Kalau berulang-ulang itu mungkin karena secara rutinitas periodenya dalam seminggu, sebulan, setahun. Ini kan acak. Cuma karena pernah terjadi kasus-kasus, dan saya rasa tidak hanya di Kalibata City. Cuma kondisi sekarang saya juga merasa warga penghuni yang mewakili teman-teman yang tinggal di sana agak sedikit sedih, ada sedikit merasa resah karena sorotan media berita online ataupun media sosial online yang ada itu seakan-akan membentuk opini terhadap Kalibata City. Seharusnya jangan seperti itu. Ya, harusnya kasus per kasus, bukan karena sering. Tapi memang kondisinya di mana Kalibata City pernah terjadi kasus kejahatan, apalagi ada kejahatan yang saya anggap ini kejahatan yang semua makhluk hidup di bumi ini, manusia, mengutuk pembunuhan dengan cara mutilasi.
Iya. Saya kira itu. Jadi keresahan itu sangat-sangat mengganggu dan sangat tidak nyaman bagi kami, bagi sendi-sendi kehidupan kita bersosial masyarakat di Kalibata Iya. City. Tapi kenapa Pak? Kalau dibilang juga semua terjadi, memang semua terjadi ya di beberapa apartemen kita lihat. Ini pasti juga ini suatu pasti kejahatan itu pasti ada aja gitu. Nah, cuma di Kalibata City ini kan ada beberapa, ada memang terungkap dan ini kasusnya bukan receh Pak. Kasusnya ini kan narkoba. Terakhir ada perdagangan manusia, terus ada yang yang terakhir ini yang mendapat sorotan paling besar gitu loh. Ini, jadi memang mungkin masyarakat bilang, wah ini Kalibata City kok sering sekali yang kayak gini kejadiannya. Kalibata City memang dalam tanda kutip seperti fotogenik. Fotogenik ya. Semua orang senang melihatnya Kalibata. Kenapa Kalibata City itu sekarang, apalagi Kalibata City itu hunian yang dihuni segitu banyaknya orang ya. Iya. Daya tarik orang untuk tinggal di situ begitu tinggi. Lokasinya sangat strategis. Oh iya. Transportasi bisa dengan cepat kita dapat. Iya. Terus hunian begitu banyak. Kita orang bisa menyewa. Tidak berbelit-belit. Karena banyak. Nah, ini yang saya rasa menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kejahatannya sendiri ini kita tentunya warga bersama dengan badan pengelola yang kita percayakan untuk itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi semua ini. Tapi namanya kejahatan tetap saja selalu ada terjadi ya. Dan melihat celah, selalu melihat celah. Di mana ada mungkin ini dianggap tidak terpantau, tidak terlihat, bisa aja diambil nggak masuk. Dan celahnya itu banyak di Kalibata City. Saya rasa celahnya bukan banyak atau tidak ya, tapi kesempatan dan waktu saya kira dengan mudahnya orang menyewa di situ dan banyaknya orang. Saya perlu tekankan bahwa Kalibata City ini kan tidak seperti apartemen-apartemen lain di Jakarta ya. Anda bisa jalan dan melihat sendiri langsung Kalibata City. Itu sering kita bercanda di sana mengatakan bahwa kota 24 jam. Mau jam 1 subuh, mau jam 3 subuh, orang masih aja banyak berseliwerangan. Tidak pernah tidur. Pernah tidur. Nah, mungkin ya di mana banyak keramaian, di mana banyak kondisi orang beraktivitas seperti itu yang hampir 24 jam, tentu tingkat kejahatan seperti itu potensi terjadi. Dan kalau dikatakan misalnya security-nya kurang mengawasi, sangat mengawasi. Cuma karena aktivitas begitu banyak orang tidak serta-merta orang harus, kan itu juga kenyamanan. Orang datang diperiksa satu-satu, hanya melintas diperiksa satu-satu. Itu kan bentuk ketidaknyamanan juga yang terjadi. Kalau Pak Sarul tinggalnya di unit saya di Tower Damar. Tower Damar. Di Udah berapa lama Pak tinggal di sana? Saya tinggal di sana sejak tahun 2012. 12 ya? Iya. Jadi awal dari Tower Damar. Sekitar 8 tahun ya? Iya. Sekarang kita ke Pak Rudi nih. Pak Rudi, ini kan berat nih orang yang tinggal di sana, kampung ya, kalau kita bisa bilang kampung ya. Kampungnya dibilang sebagai sarang penyamun lah. Yang kejahatan kalau di stigma masyarakat itu sudah lengkap. Ada narkobanya, ada jualan apa? Janganlah dikatakan sarang penyamun. Nanti. Iya. Ini stigma masyarakat, Pak. Ini stigma yang di stigma masyarakat. Tentunya kan kalau Bapak sebagai warga, Bapak tinggal di tower mana, Pak? Saya kebetulan di Ebony, Pak. Ebony ya? Udah berapa lama? Sejak awal saya memang pelaku usaha di apartemen Kalibata City. Pelaku usaha di bidang interior. Iya, interior dan properti. Dan property agent agent. Broker properti yang menyewa-nyewakan. Nah, ini nanti menarik nih, kita mau gali. Bagaimana seluk-beluk, lika-liku dan intrik gitu ya penyewaan ini. Nah, sebelum itu saya mau nanya dulu, Pak.
gimana sih perasaan stigma itu? Tentunya kan kampung saya nih bilang kayak gitu. Nah, menurut Bapak dari cerita-cerita warga dan Bapak sendiri gimana, Pak? Jadi di apartemen Kalibata City itu seperti tadi Pak Sarul sampaikan bahwa penduduknya banyak, Pak. Oh iya. Jadi total kalau kita di apartemen Kalibata City itu ada 18 tower. 18 tower. Jadi tahap pertama ada 10 tower, tahap kedua ada 8 tower. Iya. Jadi jumlah unitnya itu kurang lebih 13.600 kurang lebih. Iya, jadi penduduk Kalibata sendiri kisaran 30.000. Udah kecamatan itu ya, Pak, satu kecamatan, satu kota kecil. Jadi memang seperti tadi Pak Sarul sampaikan bahwa tidak heran kalau di sana itu yaitu berbagai macam orang bisa hadir, bisa datang, dan banyak orang yang menyatakan apartemen Kalibata City itu adalah sebagai miniatur Indonesia, Pak. Iya. Karena dari berbagai latar belakang, budaya, suku, agama, semua ada di sana. Tapi bukan kejahatannya miniaturnya ya, Pak ya? Sukunya, Indonesianya, NKRI-nya. Betul sekali. Jadi stigma kejahatan itu sendiri yang tadi Pak Sarul sampaikan bahwa di mana saja, kapan saja bisa terjadi ya. Karena memang kebetulan saja yang tadi bahwa memang jumlah penduduk yang banyak, jadi mungkin itu yang sering jadi sorotan masyarakat. Jadi, kalau memang kejadian-kejadian yang terjadi selama ini kan yang kita tahu, selama saya tinggal di apartemen Kalibata City memang bukan penghuni ya, mereka pendatang, penyewa. Kebanyakan. Dan bukan kebanyakan, memang rata-rata seperti itu. Mayoritas memang pendatang, jadi penyewa. Tapi ada nggak yang selama ini pengalaman itu dilakukan oleh pemilik atau penghuni yang seperti Bapak lah, yang tinggal sehari-hari di sana? Iya. Pernah nggak ada kejadian? Selama saya tinggal di apartemen Kalibata tidak pernah ada pemilik yang melakukan hal seperti itu. Jadi seperti kejadian yang rame sekarang ini, mutilasi itu, nah itu jelas sekali memang kejadiannya bukan terjadi di apartemen Kalibata City. Pembunuhannya dan mutilasinya bukan di situ. Betul. Jadi transit doang gitu ya, Pak ya? Transit doang, betul. Itu yang tempat nitip. Nah, yang rame itu kan memang di media elektronik, cetak itu kan stigmanya kan atau judul hotline-nya itu selalu di pembunuhan, mutilasi di apartemen Kalibata City. Nah, itu yang sudah kita itu salah sebetulnya. Iya, itu yang sudah kita terus klarifikasi di media-media, Pak. Mungkin juga pas bertepatan dengan acara ini saya juga sampaikan pesan dari warga dan owner investor yang ada di Kalibata City bahwa memang kejadian ini sekali lagi bukan terjadi di apartemen Kalibata City, tetapi di apartemen Pasar Baru kan. Terus, nah itu yang perasaannya di stigma gitu gimana, Pak? Sangat tidak nyaman. Sangat mengganggu perasaan kami, hati kecil kami sangat terganggu. Terus apa sebetulnya dampak psikologis dari stigma itu? Ada kerugian nggak? Ya kalau saya sih kayak ini bodoh amat gitu loh. Tapi ada nggak kerugian-kerugian imaterial dan material yang ditimbulkan oleh stigma itu? Saya tambahkan sedikit sebelum Pak Rudi mungkin tambahkan. Kerugian imaterial. Saya sendiri mengalami dan beberapa teman langsung bercakap dengan saya. Inilah dimana, dan saya juga beberapa kali menuliskan di media sosial online, sedikit meminta kepada teman-teman dari media berita online ataupun media sosial online bahwa pergunakanlah bahasa judul dari berita yang tidak menimbulkan multitafsir. Sebab media online dan media berita online kan punya etika dan aturan-aturan penulisan berita yang tidak menimbulkan kehebohan dengan berita itu. Sehingga
dengan judul atau berita yang dimuat, tertulis, itu membentuk framing ya, kepada kami di warga Kalibata City. Iya. Contohnya, pada hari kejadian lalu masuk di berita televisi misalnya, dengan judul yang seperti itu. Terjadi mutilasi di Kalibata City. Itu saya ditelepon dengan orang tua saya di luar kota. Gitu ya. Ini ada apa lagi kok ada pembunuhan di Bapak, Kalibata City, dipotong-potong. Enggak ditanya Bapak terlibat apa enggak? Ditanya, jadi bahasa itu menyatakan bahwa terjadi kejahatan pembunuhan di Kalibata City. Nah, immaterialnya seperti itu. Iya. Teman-teman juga bukan cuma saya, banyak teman-teman yang mengalami itu di telepon dari luar kota. Kok ada pembunuhan di Kalibata City? Kok kejam dengan padahal bukan di Kalibata City. Iya. Materialnya. Iya. Jadi dengan selama ini teman-teman semua itu ada signifikan juga dengan kondisi orang mau datang ke Kalibata City, Pak. Iya, mau datang atau menyewa. Iya. Mungkin itu wilayahnya dari Pak Rudi ya. Iya. Saya pernah mengundang teman, ayo kita ketemu di Kalibata City untuk bertemu karena urusan kerjaan. Karena di situ kan sering dijadikan meeting point ya. Ada mallnya, memang tempat kafe-kafe di situ banyak. Pernah saya untuk bertemu dengan 2 rekan, jadi kami bertiga mau ketemu untuk bicara. Ada keengganan mereka datang ke Kalibata City secara material karena material itu bukan cuma benda kayak harta, uang, tapi secara fisik. Mereka merasa terganggu dengan adanya kondisi itu. Karena stigma tadi itu, Pak, sarang kejahatan. Masa saya pergi ke tempat sarang kejahatan? Itulah yang kami sebagai warga perwakilan menitik agar supaya etika dan cara penulisan dari teman-teman media online, berita ataupun media online sosial media agak sedikit tidak menimbulkan multitafsir. Itu sangat kami minta. Ini sangat dirugikan ya. Iya, dirugikan sekali. Cuma memang kalau pemberitaan atau media sosial itu kan harus cari perhatian. Berita itu kan harus bombastis, Pak. Ya. Ada bilang istilah bad news is the good news. Iya. Makanya apalagi berita-berita kriminal itu paling disenangi. Tapi kami kan tinggal di situ. Masalahnya ada yang dirugikan ini. Nah,